Bab 2543, ada masalah besar. Sinto Zhang segera tampak meminta maaf dan berkata kepada Setom Liu. Setelah kota dibersihkan, ini adalah satu-satunya hotel tersisa yang bisa ditinggali. Biarpun lingkungan di sini agak buruk, tetapi benar-benar aman. Apalagi aku dan saudara-saudara aku tinggal di tenda di depan pintu. Kalau ada pergerakan di luar, kami akan memberitahu kalian sesegera mungkin. Lagi pula, ini bukan Kyushu. Mohon maafkan aku. Setelah menyelesaikan misi, kalian pasti bisa kembali ke Kyushu dan menjalani kehidupan yang baik. Mendengar ini, sekelompok orang kuat mengangguk. Bagaimanapun, setelah menjalankan misi ini, mereka bisa mendapatkan banyak manfaat dari tetua pertama setelah kembali. Jadi mereka tidak punya pilihan selain puas. Setom Liu terbiasa menjalani kehidupan yang dikagumi oleh orang lain. Di masa lalu, dia diundang oleh wali kota kecil di luar negeri untuk membantu menjalankan tugas. Dia makan yang mewah, ditemani gadis pirang dan tinggal di hotel bergengsi. Sekarang, menghadapi lingkungan seperti itu, wajahnya penuh ketidaksenangan. Melihat Sinto Zhang menjelaskan banyak omong kosong, dia tiba-tiba berkata dengan dingin, "Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kenapa tempat ini sangat bau?" Melihat Setom Liu tidak bahagia, Sinto Zhang tidak berani menyembunyikannya. Jadi dia buru-buru menjelaskan. Bukankah banyak orang meninggal saat kami membersihkan kota kecil ini? Di antaranya adalah penduduk kota kecil ini, berbagai hewan, dan tim yang dikirim oleh Kyushu. Karena keterbatasan waktu dan kurangnya tenaga, jenazah dikuburkan agak dangkal. Akhir-akhir ini cuaca panas, dan baunya sudah keluar. Setelah mendengar jawaban ini, Seton Liu mengerutkan kening, mengatakan sesuatu yang buruk. Lalu dengan marah berbalik dan masuk ke hotel. Melihat ini, sekelompok pria kuat pun mengikutinya. Pada saat ini, Jerry yang menunjukkan cibiran penuh arti di wajahnya, dan berkata perlahan, "Memang ada banyak hal aneh yang terkubur di bawah tanah." Ketika Sinto Zhang mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Tetapi, Jerry yang sudah berbalik dan memimpin Charles Ma menuju hotel tanpa memandangnya. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah Sinto Zhang menatap punggung Jerry Yang, dan matanya berkedip dingin. Bahkan anggota tim Kyushu pun seperti ini. Mereka akhirnya memalingkan muka dari Jerry Yang dan memandang Sinto Zhang satu demi satu. Seolah-olah mereka menanyakan sesuatu kepada Sinto Zhang. Sinto Zhang mendengus dingin dan melambai ke beberapa orang itu. Dia berdiri di depan pintu hotel dan bergumam. Orang ini sepertinya menarik. Hummel. Setelah itu, dia masuk hotel untuk mengatur akomodasi untuk semua orang. Saat ini, Jerry yang sudah tiba di lobi hotel bersama semua orang. Ada beberapa orang kuat yang sikapnya terhadap Jerry yang sedikit membaik karena mereka melihat perilaku Jerry yang tidak biasa di helikopter. Jadi, setelah mendengar apa yang dikatakan Jerry yang barusan, mereka semua mendatangi Jerry Yang dan bertanya sambil tersenyum. Tetua keempat, apa maksudmu ketika kamu baru saja mengatakan bahwa ada banyak hal aneh yang terkubur di dalam tanah? Apakah kamu melihat sesuatu? Jerry Yang bertanya balik. Apakah kamu tidak menemukan ada sesuatu yang salah? Mendengar ini, lebih dari selusin pria kuat segera berbicara dan berkata, "Aku merasakannya. Menurut aku tempat ini sangat aneh. Tetapi aku tidak tahu apa yang salah. Segera setelah aku memasuki wilayah kekuatan kecil ini, aku merasakan ada yang tidak beres. Tapi aku juga tidak bisa menemukan dari mana kelainan itu berasal. Mungkin karena kita terlalu gugup. Kita cukup lelah sepanjang perjalanan ke sini ditambah dengan bau mayat di udara. Kita mudah berpikir sembarangan." Saat ini, Jerry yang berkata lagi, "Aku katakan dengan jelas bahwa ada masalah besar di tempat ini. Jadi aku mengingatkan semua orang untuk berhati-hati malam ini." Bersambung. Bab 2544 sudah datang. Mendengar ini, wajah lebih dari selusin orang tiba-tiba menjadi serius kembali. Memikirkan apa yang terjadi ketika helikopter datang sebelumnya. Mereka sangat khawatir. Saat ini, beberapa orang bahkan menyesal tidak kembali dengan helikopter sebelumnya. Beberapa orang awalnya punya rencana itu, tapi mereka malu untuk berhenti demi gengsi.
Jadi mereka mengikuti datang. Mereka datang jauh-jauh dan mengetahui sifat Jerry Yang. Dia sepertinya tidak tahu suka bercanda. Kalau dia mengatakan ini saat ini, kemungkinan besar akan sangat berbahaya malam ini. Tetua keempat, apa masalahnya? Kenapa kamu tidak memberitahu semua orang? Saudara Jerry Yang, apa yang kamu lihat? Beritahu kami agar kami bisa siap secara mental. Seseorang tidak bisa tidak bertanya pada Jerry Yang. Jerry Yang tidak menjelaskan, tetapi berkata dengan tenang, kamu akan tahu di malam hari. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak sekarang. Pada saat ini, sebelum sekelompok orang bertanya terus apa yang terjadi, Sinto Zhang juga datang ke aula. Melihat sekelompok orang berbicara, dia segera melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum. Apa yang kalian bicarakan saat ini? Sebelum orang lain bisa menjawab Sinto Zhang, Jerry yang berkata dengan dingin, tidak apa-apa. Semua orang lelah. Cepat atur kamamnya. Sinto Zhang tiba-tiba tampak malu. Tersenyum dan tidak bertanya lagi. Dia menoleh ke meja depan dan mengambil beberapa kartu kamar dan membagikannya kepada semua orang. Ini adalah kamar paling mewah di lantai paling atas. 1 kamar per orang. Kalian bisa mengalokasikannya sendiri. Semua orang mengambil kartu kamar dan datang ke kamar di lantai paling atas. Charles Ma mengikuti Jerry Yang ke kamar. Ketika dia melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia segera menutup pintu dan bertanya kepada Jerry Yang dengan suara rendah. Saudara Chen, aku juga merasakan ada yang tidak beres di tempat ini. Dan baunya sepertinya bukan bau mayat yang membusuk, tapi baunya seperti sejenis binatang. Jerry Yang tampak tegas dan menjelaskan. Kamu jauh lebih cakap dari orang-orang itu. Kamu bahkan bisa merasakannya. Bau busuk itu memang bukan hanya bau mayat, tapi lebih merupakan bau yang berasal dari makhluk lain. Mengenai makhluk apa mereka, aku belum tahu. Mereka tersembunyi begitu dalam sehingga bahkan kesadaran aku tidak bisa mendeteksi mereka sepenuhnya. Tetapi, yang bisa aku pastikan adalah benda-benda itu tersembunyi di bawah tanah. Dan baunya memang berasal dari bawah tanah. Setelah mendengar ini, Charles Ma merenung sejenak. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya kepada Jerry Yang. Saudara Chen, menurut kamu apakah orang-orang kuat yang dikirim sebelumnya dibunuh oleh makhluk di bawah tanah? Jerry Yang nyaris tidak ragu-ragu sama sekali. Dia mengangguk dan menjawab Charles Ma. Itu benar, tetapi tidak semua dari mereka mati di tangan makhluk di bawah tanah itu. Charles Ma tampak bingung. Apakah ada yang lain? Sepertinya tempat ini sangat aheh. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Panggil orang lain dan pergi keluar untuk menggali makhluk itu dari tanah dulu. Lalu pergi mencari makhluk lain. Kali ini, Jerry yang menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab pertanyaan Charles Ma. Malah wajahnya langsung menjadi sangat dingin. Dan niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Adegan ini membuat Charles Ma semakin bingung. Dengan niat membunuh yang mengerikan yang dipancarkan oleh Jerry Yang, dia merasa tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhnya. Dan ketakutan yang tak terkendali muncul di dalam hatinya. Charles Ma tidak bisa menahan gemetar. Chen, saudara Chen, ada apa denganmu? Jerry Yang berkata dengan dingin. Tidak perlu mencarinya. Mereka sudah datang sendiri. Jawaban ini membuat Charles Ma sedikit bingung. Dan dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan Jerry Yang. Dan kenapa dia tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang begitu kuat. Dia adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Dan dia tidak percaya bahwa niat membunuh Jerry yang ditujukan padanya. Tok tok tok. Pada saat ini, ketukan keras di pintu terdengar. Charles Ma tiba-tiba mengerti dan melihat ke pintu dengan gugup. Bersambung.